Dia masih juicy, terus juga empuk dan juga kenyalnya tuh masih dapet gitu. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin ayam rebus jahe khas restoran Chinese jadul ya. Biasanya itu kan pakainya ayam kampung. Aku juga udah pernah share yang versi ayam kampung yang dikukus. Tapi hari ini kita akan bikin yang versi praktis untuk dibikin di rumah ya. Ini cocok banget ya dihidangkan sebagai lauk dengan nasi putih ya. Lauknya juga udah nggak usah macam-macam atau misalnya pakai nasi Hainan dan lain-lain juga itu bisa banget. Nah, langsung aja untuk bahan-bahannya. Nah, penggunaan ayam kalian kalau misalnya mau menggunakan ayam kampung bisa. Nanti waktu memasaknya yang akan berbeda. Nah, di sini aku pakai paha ayam dengan tulang. Kalau bisa sih jangan yang file. Nanti rasanya pastinya si kaldunya juga beda. Lalu nanti pastinya kita akan perlu garam, kaldu bubuk atau penyedap. Lalu aku juga akan pakai daun bawang serta jahe. Ini nanti untuk aromatik pada saat merebus ayamnya. Dan untuk minyak bawang jahenya, di sini kita akan pakai bawang putih, jahe, minyak goreng, dan juga minyak wijen. Untuk pelengkap bumbunya, ini aku pakai kaldu bubuk atau penyedap, dan juga kalau kurang asin nanti kita akan perlu garam juga. Terakhir untuk pelengkap, kalian bisa sesuaikan sesuai selera ya. Di sini aku akan pakai timun, lalu daun ketumbar opsional, dan juga sambal ya. Sambalnya bisa pakai sambal rawit, bisa pakai sambal botolan, atau misalnya pakai chili oil, atau cabai rawit iris yang dipakai kecap asin, itu juga bakalan cocok banget. Oke, yang pertama ini kita akan olah ayamnya ya. Pertama ini kita akan pakai garam cukup banyak, nggak masalah karena nanti kita akan bilas ya. Terus diaduk aja merata. Kalau kalian mau pakai ayam utuh juga bisa ya, nanti prosesnya sama persis. Paling nanti waktu memasaknya aja yang akan berbeda. Lalu ini kita perlu diamkan 10-15 menit ya. Nanti si ayamnya itu seperti kayak lebih padat gitu. Selain itu juga supaya nanti kaldunya jadi lebih bersih sama aromanya lebih enak. Nah, kalau udah 10 menit, lalu sekarang tinggal kita bilas aja. Ini aku akan bilas kurang lebih 3-4 kali sampai si airnya tuh bening seperti ini. Kalau udah, panaskan air ya, tapi jangan sampai terlalu mendidih. Tuh, hanya simmering aja kayak gini. Dan apinya juga perlu diperhatikan, kita menggunakan api sedang kecil. Lalu tinggal kita masukkan aja ayamnya. Pastikan semuanya kerendam ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai ayam utuh, mungkin akan memerlukan air yang lebih banyak. Untuk aromatik, di sini aku pakai daun bawang, diiris besar-besar, jahe digeprek, dan masukkan ke kuahnya tadi. Untuk bumbunya juga masukkan sekarang, ada garam, kaldu jamur atau penyedap, gula, dan juga lada putih. Kita ini rebusnya jangan sambil ditutup, karena kalau ditutup udah pasti nanti airnya mendidih. Kenapa sih kita nggak mau mendidih? Supaya si tekstur ayamnya itu dia masih kenyal. Terutama ini kan dia ayam negeri ya, ayam negeri itu cepet banget empuk. Beda kalau sama ayam kampung, kalian mau rebusnya mendidih juga itu nggak masalah. Kalau ayam negeri memang aku paling suka dia pakai api kecil kayak gini. Nanti dagingnya tuh hasilnya lembut dan juga juicy. Untuk potongan paha seperti ini, waktu merebusnya itu sekitar 15-18 menit ya. Kalian bisa pakai timer. Tapi kalau kalian pakai ayam utuh, mungkin yang sekitar 700-800 gram, itu kalian perlu waktu sekitar 25 menit. Sambil nunggu kita akan bikin minyak bawang putih jahenya ya. Pertama ini jahe diiris-iris dulu, tujuannya supaya lebih mudah hancur. Lalu masukkan ke dalam food processor atau chopper atau blender. Ini kita akan haluskan yang jahenya dulu ya, karena bawang putih kan lebih gampang hancur. Tuh, kalau udah seperti ini baru kita akan satukan, digabung sama bawang putih. Siapkan wajan, panaskan minyak. Ini kita masukkan bawang putih dan juga jahe yang tadi udah dicincang ya. Terus kita akan tumis. Untuk minyak wijen memang ini masukinnya belakangan ya. Lalu masukkan garam dan juga kaldu jamur atau penyedap ya. Untuk bumbunya memang kita perlu masukin di awal ya, supaya nanti dia rasanya tuh meresap ke si bawang putihnya. Kalau udah kering baru digaramin biasa susah nyatu ya ke minyak itu. Nah, ini jangan lupa ya, pakai apinya api sedang kecil supaya bawang putih dan jahenya kering tapi nggak pahit. Ya, karena bawang putih itu kan dia cukup sensitif sama panas. Jadi kalau terlalu panas atau terlalu gosong udah pasti bakalan pahit. Nah, ini once dia udah agak kuning, ini hati-hati ya, kalian harus aduk terus. Dan lihat sampai warnanya dia coklat muda. Tuh seperti ini. Ini langsung kita angkat dari api. Dan aku mau campur sama minyak wijennya sambil diaduk terus supaya warnanya merata.
Pindahkan ke mangkok. Dan kalau dia udah agak dingin, warnanya tuh akan sedikit menggelap lagi kayak gini. Lebih gelap dari yang tadi, tapi ini warnanya pas golden brown. Oke, ini udah 18 menit ya, semestinya dia udah matang. Tapi kalau kalian belum yakin, kita bisa cek juga caranya. Dalam keadaan panas kita akan angkat kayak gini, lalu tusuk di bagian yang paling susah matang. Biasanya kalau paha kayak gini kan di bagian sendi ya. Boleh pakai tong kayak gini, pakai garpu, pakai pisau. Lalu dari tempat bekas tusukannya itu pasti dia kayak mengeluarkan air gitu ya. Kalau airnya dia udah jernih berarti itu udah matang. Tapi kalau masih kayak sedikit pink gitu, kayak masih ada darahnya, itu berarti belum matang. Untuk ayam rebusnya ini aku mau masukin ke air es ya, atau ke es batu. Ini tuh teknik yang biasa digunakan untuk bikin Hainanese chicken rice atau misalnya ayam rebus yang Chinese style gitu ya. Tujuannya apa? Pertama, ini tujuannya supaya si kulitnya tuh jadi kenyal dan nggak benyek. Jadi pada saat dimakan itu dia lebih enak. Dan kedua yang sebenarnya lebih penting itu supaya ngelok atau mengunci jus atau cairan yang ada di dalam si ayam rebusnya. Supaya lebih kebayang mungkin kalau kalian mengungkep ayam atau ngerebus ayam ya, lalu begitu kalian angkat dibiarin aja seperti itu ya, dia kan pasti akan menguap tuh uapnya, dan bagian dari luar kulitnya dari ayamnya itu dia jadi kering sama warnanya tuh menghitam. Nah pastinya kalau kita bikin ayam rebus terus luarnya kering menghitam, nah itu kan kurang oke. Jadi memang penting dimasukin ke dalam air es kayak gini. Ini cukup 3 menitan aja ya, lalu bisa kita angkat. Jadi dalamnya itu dia nggak yang sampai dingin kulkas ya. Jadi yang penting dia udah nggak panas lagi, si jusnya juga udah nggak menguap lagi. Untuk ayamnya kalian mau potong-potong dengan tulang atau mau di-serve utuh kayak gini juga bisa. Tapi ini aku mau suwir-suwir ya. Tuh kalian bisa lihat ya, teksturnya dia lembut. Dan ini tuh kalau kalian diemin misalnya 2 jam atau seharian ya, yang penting di tempat tertutup, dia nggak akan jadi kering ya. Karena tadi kita udah rendam dulu di air es. Untuk tulangnya ini opsional ya, aku mau balikin lagi ke si kaldunya ya, supaya pastinya lebih berasa lagi kaldunya. Oke, sekarang untuk penyajian ini simple banget ya. Aku cuman mau kasih aja kuahnya sedikit supaya agak basah ya ayam rebusnya. Kalau kalian mau ayam rebusnya tuh yang ada saus kecap asin dan lain-lain, itu aku udah pernah share versi yang kayak gitunya di ayam kukus, kalian bisa cek. Nah, terakhir tinggal dikasih minyak jahe dan siap untuk disajikan. Ini sih ayamnya tuh matangnya pas ya, dia masih juicy, terus juga empuk dan juga kenyalnya tuh masih dapet gitu. Jadi mungkin kalian ngeh juga ya kalau misalnya ayam, khususnya ayam negeri dimasak di suhu yang tinggi, terus juga kelamaan itu kan biasanya suka jadi keset atau nggak jadi lembek gitu, si tekstur kenyal dari daging ayamnya tuh udah nggak dapet lagi. Jadi tadi memang penting ya penggunaan api sedang, nggak sampai mendidih, terus juga setelah matang dimasukin ke air es, jadi si tekstur dari kulitnya ini tuh dia masih kenyal gitu. Sekarang dari segi rasanya pasti yang menonjol tuh dia gurih dari kaldu ayamnya ya. Plus tadi kan kita bumbuin juga kuahnya pakai garam dan lain-lain. Jadi si dagingnya juga dia udah cukup meresap. Lalu dikombinasikan dengan gurihnya bawang putih serta jahe yang kita goreng ditambah minyak wijen. Kalian udah bisa bayang ya rasanya seperti apa. Lalu pastinya makin lengkap ya, segernya dari timun. Terus juga kalau kalian suka pakai daun ketumbar, ada kuah, ada sambal. Ini walaupun sederhana, simple tapi nikmat banget. Oke, kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa kalori cook tech dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shorts-nya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.